Siang-siang begini, enaknya cari yang seger-seger ya. Kalau di Probolinggo, terkenal dengan buah mangganya. Mangga arum manis jadi varietas paling terkenal di Probolinggo. Namanya juga arum manis yo. Ciri mangga iki yo harum dan manis. Keberadaan mangga di Indonesia diduga sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Mangga ini diperkirakan berasal dari daratan India. Nah, kalau di Probolinggo dikenal sebagai penghasil mangga, baru dikenal sejak tahun 1970-an. Masyarakat Jawa Timur menyebut mangga muda sebagai pencit. Nah, pencit iki paling enak dijadikan sambal. Namanya sambal, tentu saja harus pakai cabai. Biasanya yang dipakai adalah cabai merah. Sambal memang salah satu olahan populer di Indonesia. Biasanya dijadikan makanan pendamping untuk melengkapi cita rasa makanan utama di Indonesia. Tidak heran yo, banyak sekali varian sambal di negara kita. Bisa juga jadi ciri khas kuliner daerah. Misalnya, sambal dabu-dabu dari Sulawesi Utara, sambal matah dari Bali, dan masih banyak lagi. Pembuatan sambal pencit sederhana saja ya. Tinggal menggoreng bumbu dan bahannya. Baru deh diulek. Wih, mantep rek. Lur, masih ada lagi satu menu lagi yang aku buat. Namanya sawi daging kuah tiram. Makanan yang satu ini jelas bergizi yo. Ada aneka sayur yang kaya vitamin dan mineral seperti sawi, kol, dan wortel. Ada juga tambahan daging ayam yang kaya protein. Bisa juga sih diganti daging sapi. Oh iya, sawi putih dan sawi hijau yang paling banyak porsinya dalam makanan ini. Kalau dari catatan sejarah, tanaman sawi sudah ditemukan sejak abad 15. Abad 19 tanaman ini baru dikenalkan ke benua Amerika. Kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tanaman sawi masuk bersamaan dengan kelompok sayur subtropis lainnya seperti tanaman kubis-kubisan. Daerah penyebarannya di Cipanas, Lembang, sampai ke Malang, Jawa Timur. Kalau gizi sawi putih sih, tidak perlu diragukan lagi yo. Kandungan vitaminnya bisa membuat tubuh tahan dari serangan berbagai penyakit, seperti Alzheimer dan penyakit jantung. Nah, iki hasilnya. Sekilas mirip dengan capcay yo. Monggo Bu, dicipi. Sawut, salah satu jajanan pasar yang berasal dari Jawa. Makanan ini terbuat dari parutan singkong yang dicampur gula Jawa. Tambahan parutan kelapa membuat sawut lebih gurih. Nah, nama sawut berasal dari bahasa Jawa semrawut atau berantakan. Sawut sangat cocok dinikmati saat santai bersama keluarga. Ngomongin jajanan tradisional, jelas wakeh banget yo di Indonesia. Tentu saja, itu menjadi ciri dari daerah masing-masing. Singkong, salah satu bahan dasar kue yang digemari. Singkong yang beredar di Indonesia berasal dari Brazil. Diperkenalkan oleh orang Portugis pada abad ke-16. Selanjutnya, singkong ditanam secara komersial di wilayah Indonesia sekitar tahun 1810. Salah satunya di Pulau Jawa. Balap sapi, wis biasa ya rek. Gimana kalau balapan kambing? Nah, ada iki di Probolinggo. Karapan kambing sudah menjadi tradisi tahunan kota kami. Kambing-kambing harus berlari melintasi tanah berumput
sejauh 175 meter dan lebar 35 meter. Kambing yang sampai garis putih duluan akan jadi pemenangnya yo. Oh iya, sebelum lomba, kambing biasanya diberi racikan jamu khusus dan telur 5 butir sehari. Biar makin tangguh, Rek. Aturan mainnya sama saja yo dengan karapan sapi Madura. 2 pasang kambing dipacu untuk menjadi yang tercepat. Bedanya, joki karapan kambing berlari di belakangnya. Nah, kalau di karapan sapi, si joki naik kaleles untuk menggiring kambing ke garis finish. Awalnya, karapan kambing hanya sekedar pengisi waktu petani atau pedagang. Sekarang sih, karapan kambing sudah jadi hiburan yang bisa menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Unik ya, Rek. Senang juga kalau tradisi atau budaya kota kelahiranku mendapat apresiasi dari banyak orang. Lur, hari ini aku mau cari waluh alias labu kuning. Bahan ini wajib ada loh saat acara tingkepan. Sebenarnya tidak ada aturan seberapa besar waluhnya. Yang penting sudah matang dan siap untuk dikonsumsi. Gede tenan. Iya, gede tenan kuwi. Labu kuning banyak terdapat di Amerika Utara, Eropa Tengah, Australia, Selandia Baru, India, dan negara-negara lainnya. Nggih, boleh. Ono jekane. Ayo sik boleh. Jekane. Daging buahnya mengandung antioksidan sebagai penangkal kanker. Bisa juga digunakan untuk penyembuhan radang, demam, dan diare. Labu kuning mengandung karotenoid beta-karotin, vitamin A dan C, mineral, lemak, serta karbohidrat. Nah, sampun cukup, Bu. Ayo, langsung diangkut wae. Cah, aku kan melingan. Boleh pitik jago, kayak ketikepan. Panggungnya nang ndi sing oke? Lur, yang ini juga salah satu lauk pauk dalam prosesi tingkepan, ayam ingkung. Nah, iki aku mau ngambil dulu nih ayamnya. Bantu yo, Cah Bagus. Sebaiknya ayam ingkung yang digunakan adalah ayam jantan. Oh iya, ayam utuh atau ingkung merupakan simbol perilaku manusia. Salah satu perilaku ayam memilih makanan. Hal ini merupakan simbol manusia yang mampu memilah-milah mana hal baik dan mana yang buruk. Walah, ternyata nangkep ayam susah yo. Tapi seru toh kalau rame-rame begini. Atur dulu, Jon. Pitik kena iki. Kok dinggo ingkung tingkepan iki. Ya sudah, mari bawa dulu ayamnya. Boleh, dimasak iki. Ingkung berasal dari bahasa Jawa. Kata ing atau ingsun berarti aku dan kata manekung bermakna berdoa dengan penuh khidmat. Awalnya, ingkung dipakai untuk sesaji kerajaan Mataram. Selanjutnya, berubah menjadi hidangan para bangsawan kerajaan. Mbak niki tengene sampun set, Mbak. Iki le santene karo pake gorono le ditokne le. Pundi Mbak santene, Mbak? Nah, kalau sekarang ini, ingkung biasanya disajikan saat kegiatan-kegiatan tertentu seperti upacara keagamaan, peringatan hari besar, dan upacara peringatan kematian. Dalam tingkepan, ingkung melambangkan bayi yang belum dalam keadaan suci. Selain itu dimaknai juga sebagai sikap pasrah atas kekuasaan Tuhan. Nah ini, waluh yang kita cari tadi. Waluh ini dalam tingkepan bermaksud supaya benih bayi dalam kandungan tidak lahir sebelum waktunya. Proses pembuatannya pun tidaklah rumit
dan hanya memakai gula sebagai campurannya. Jenang juga ada yo dalam tingkepan sebagai simbol ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Makanan ini menjadi simbol doa, harapan, persatuan, dan semangat masyarakat Jawa. Biasa kok apa Pak De? Matang Pak De. Oh sini kok Pak De. Ah, iki. Yang gemantung nih kok. Mantung ya, Mas. Ayo buntut Pak De. Iki caranya piye Pak De? Carane munggahnya piye Pak De? Oh, carane apa? Udah. Oh, Pak De. Ah, carane iki. Oh, karo genter. Karo genter iki Pak De. Di Kabupaten Ngawi, ada cara unik mengambil durian. Mereka menaiki galah yang dipasang ke tangkai atau dahan pohon duriannya. Pengambilan durian ini juga masih bagian dari rangkaian acara tingkepan yo. Sing kita Pak De. Oh iya iya. Oh, oke. Sing iki ta. Buah durian ini akan jadi pemanis untuk rujak kambang. Hayo, penasaran toh? Durian merupakan tumbuhan tropis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara. Sebutan populernya adalah raja buah. Walah dhuwur kok ngono lho Pak De. Gak wani aku. Masa enggak berani? Gak wani Pak De. Ganti Pak De. Iya iya. Tunggu lho Pak De. Durian sudah dikonsumsi oleh penduduk Nusantara sejak 1300 tahun yang lalu. Aroma buahnya yang lumayan menyengat, ada yang menyukainya. Ada juga yang nggak suka. Kalau aku sih, buah apa juga suka yo. Ini kan jemuk ya Pak De. Pak De, kita gosok ya Pak De. Walah, enak tenan iki durane gede-gede. Wangi bisa. Dipangan enak iki. Kula nyuwun jeroke, Bu. Iya. Kangge acara tingkepan. Iya. Kangge rujak kambang niku lho, Bu. Kata aku. Oh, kata banget, Bu. Oh, jek. Terus niku nggih manis loh, Mas. Oh, Nggih, manis. Pundi Bu jeroke, Bu? Niku. Oh, niku. Iya. Carane mundut pripun, Bu, niku, Bu? Manjat kesel. Oh, menek niki, Bu. Iya. Oh, niki, Bu. Kok tak menek, Bu? Oke. Menek ya, Bu. Yang ini jeruk Bali. Jadi salah satu buah Kayak untuk tenan rujak iki, kambang juga. Sing putih, Bu. Jeroke, Bu. Niku. Ini nggih, Bu. Nggih, Nggih. niku. Kapan Ibu? Iya. Nggih. Loro kena kira. Awas. Namanya memang jeruk Bali yo teman, tapi asalnya bukan dari Bali loh, tapi dari Jawa. Buah ini mengandung banyak vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan tubuh dari bahaya radikal bebas. Nutrisinya juga mampu loh menjadi antibakteri. Sajian khas pada acara tingkepan tak hanya makanan berat yo, ada juga kudapannya, seperti rujak kambang, takir pontang, dan procotan. Aku dan ibu-ibu mau buat ketiganya. Kalau takir pontang, hanya dibuat wadahnya yo. Rasa dan bentuk rujak kambang tidak jauh berbeda dengan rujak serut biasa. Karena rujak ini ikut serta dalam acara 7 bulanan, makanya buahnya harus berjumlah 7. Lah itu ambil durene, direbus mau timbul aroma Oh, duren itu? sambel. Ya, Nggih. di rumah aroma sambel ben enek rasa duren. Oh, nggih. Nggih, Bu. Ya. Nah, supaya rasanya lebih mantep, ditambah buah durian yang direbus sebagai pengganti gula. Wah, ini sih pasti enak tenan yo.
Bu, niki sampun Bu, durene Bu. Iki dicampur. Kali pun Bu niki Bu. Rasanya boleh nih Bu. Yang rasanya iki rasanya. Enak ya? Perocotan terbuat dari tepung beras yang dimasak dan diberi gula. Bagian tengahnya diberi pisang utuh. Harapannya agar jabang bayi merocot atau lahir dengan cepat dan lancar. Kalau wadah untuk takir terbuat dari daun pohon pisang dan janur yang dibentuk menyerupai kapal. Eits, bentuk takir pontang ada maknanya loh. Sang calon orang tua harus siap mengarungi bahtera rumah tangga layaknya kapal di lautan. Syarat untuk acara tingkepan sudah komplit. Sekarang kita ikuti yuk tradisi yang dilakukan turun-temurun, yaitu tingkepan.